Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Barisfat Maulana, NPM 2021-030300 dari kelas H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Sesuai dengan materi di sini yang akan dibahas, yakni tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pemikiran ekonomi di masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah SAW diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia, sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam mengemban misi dakwah tersebut, beliau seperti nabi-nabi sebelumnya tidak mendapatkan gaji atau upah dari siapapun, melainkan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dididik untuk mengarahkan kehidupannya untuk tujuan akhirat, karena kehidupan yang hakiki hanya dalam mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'la ayat 17, yang artinya, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sehingga amalan atau aktivitas yang menyangkut muamalah, yaitu perekonomian, juga diarahkan untuk maksud kehidupan akhirat, tidak semata-mata maksud dunia. Baik, lanjut kita membahas perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin, di masa sahabat. Yang pertama di sini pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 51 Hijriah atau pada tahun 537 sampai 634 Masehi. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wirausaha yang mandiri. Selain seorang yang bertakwa, sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal atas persetujuan para sahabat lain seperti Umar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Sebagai penjaga amanah Baitul Mal, atas persetujuan sahabat tersebut, beliau diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham untuk membiayai keperluan atau tunjangan keluarganya. Namun demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anha akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni putrinya, agar mengembalikan seluruh uang tunjangan yang telah dikeluarkan dari Baitul Mal untuk keperluan keluarganya selama menjadi khalifah. Anas radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apapun, baik itu dirham maupun dinar atau mata uang emas. Beliau hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya, sebuah mangkok dan seorang pelayan. Sahabat lainnya berkata bahwa beliau hanya meninggalkan sehelai kain alas. Benda-benda ini telah diserahkan kepada Umar radhiyallahu anhu ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah mencucuri rahmat kepada Abu Bakar. Beliau telah menunjukkan jalan yang sulit untuk diikuti oleh para penggantinya." Lanjut yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini pada tahun 584 sampai 644 Masehi. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat
yang namanya telah menjadi suatu kebanggaan bagi kaum muslimin hingga saat ini. Nama itu meningkatkan gairah keimanan dan menggetarkan hati baik muslim dan non-muslim. Selama 1500 tahun, bahkan hingga kali ini. Sebelum memeluk Islam, Umar sering mengganggu, memusuhi, dan menyakiti orang-orang Islam. Umar sering mengganggu, memusuhi, dan sempat berniat ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun justru mendapat hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam, kegarangan beliau digunakan untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Kegarangan beliau digunakan untuk menegakkan dakwah Islamiyah di mana nama beliau ditakuti dan disegani musuh dan kawan. Umar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan mendapat persetujuan mereka, Umar radhiyallahu anhu melaksanakan tugas dalam kekhalifahan selama 10 tahun 6 bulan. Secara umum, Umar radhiyallahu anhu selama dalam masa kekhalifahannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kemeriangan perencanaan, serta meletakkan berbagai sistem perekonomian dan manajemen yang penting. Pada masa kekhalifahannya, daerah lokasi kekuasaan serta dakwah bertambah luas. Dari semenanjung Jazirah Arab, Syria atau Syam, Mesir hingga Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ada dua kekuasaan imperium, yaitu Imperium Barat di Rom dan Imperium Timur di Persia, Iran. Maka pada zaman Umar radhiyallahu anhu, penguasa dua imperium tersebut mulai takluk di tangan umat Islam. Baik, lanjut ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini pada tahun 577 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah oleh ahli atau majelis syura yang beranggotakan 6 orang sebagaimana yang dibentuk Umar radhiyallahu anhu. Setelah diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat berbaiat kepada beliau untuk menaati segala keputusan selagi tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahannya, dari segi perekonomian, beliau tidak banyak merumuskan kebanyakan operasional. Beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah. Namun demikian, beliau juga membangun prasarana produksi masyarakat seperti menggali aliran sungai, membangun jalan, serta menanam pohon dan buah-buahan. Demikian juga keamanan perdagangan diberikan dengan cara membentuk penjaga atau kepolisian pasar. Dari segi kepentingan dakwah Islamiyah, kalau Khalifah Umar radhiyallahu anhu membentuk jamaah yang bergerak dari darat ke darat atau angkatan darat, sedangkan Utsman membentuk jamaah dakwah yang bergerak menyeberangi laut, bahkan samudra atau angkatan laut, sehingga daerah lokasi dakwah Islam bertambah luas, tidak hanya sekitar Jazirah Arab, Mesir, Syria, Syam, tapi juga menembus Afrika Utara seperti Tunisia, Libya hingga Maroko, ke arah utara sekitar Laut Tengah sampai Eropa Selatan yaitu Siprus. Lanjut yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah atau 600 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika terjadi konflik pertentangan kekuasaan antar kelompok. Pertentangan antar kelompok tersebut antara kelompok yang mendukung Ali radhiyallahu anhu, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kaum Khawarij, kelompok yang semula membela Ali kemudian berkhianat.
ditakdirkan menjalankan kemudi pemerintah di saat kritis konflik tersebut. Namun demikian, beliau sangat paham dalam menyikapi keadaan tersebut terhadap lawan tapi saudara dan sahabat, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau tetap menjaga hubungan baik dan kehormatan sebagai saudara muslim. Berbeda dengan kaum Khawarij di mana beliau sangat tegas memeranginya. Inikah sikap seorang negarawan yang bijak, sangat berhati-hati terhadap lawan dan kawan. Ali radhiyallahu anha menikah dengan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu dalam kehidupan berumah tangga. Khalifah Ali radhiyallahu anhu hidup sangat sederhana meskipun beliau hidup dalam kekurangan, tetapi tidak mau menerima harta atau bantuan Baitul Mal meski termasuk Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Beliau selalu bekerja mandiri, tidak meminta fasilitas dari Rasulullah SAW. Menjadi khalifah, ia bekerja sebagai buruh orang Yahudi. Hal ini mencontohkan beliau seorang wirausaha mandiri yang tidak tergantung fasilitas pejabat dan jabatan. Meskipun dalam menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi konflik kekuasaan, tetapi Khalifah Ali juga memikirkan peraturan-peraturan untuk menyempurnakan peraturan pada masa khalifah sebelumnya. Peraturan adalah tentang administrasi pemerintahan. Bukti dalam hal itu terlihat dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Malik bin Harith, di mana surat itu mendeskripsikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kendali pejabat tinggi dan staf, peraturan hakim dan jaksa. Hal ini menandakan bahwa di samping seorang khalifah, beliau juga seorang yang ahli manajemen. Khalifah Ali meninggal dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.